Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Asma Nur Kamila dengan NIM akhir 131 dari kelas Psikologi 1C. Di sini aku akan menyampaikan dua buah kasus psikologi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Umum. Kasus yang pertama yaitu OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder atau disingkat OCD adalah bentuk masalah kesehatan mental yang membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol, yang sifatnya berulang atau obsesi, serta munculnya perilaku atau paksaan kompulsif. Contoh perilaku kompulsif misalnya mencuci tangan hingga berulang kali setelah melakukan kontak langsung terhadap sesuatu yang menurutnya tidak bersih. Pemikiran dan perilaku tersebut tidak mampu dikendalikan oleh pengidap. Meski pengidap bisa jadi tidak memiliki pikiran maupun keinginan untuk melakukan hal tersebut, ia seperti tidak berdaya untuk menghentikannya. Artinya, OCD bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pengidapnya. Pada kasus yang pertama diambil dari pengalaman David Robert Joseph Beckham atau biasa dikenal sebagai David Beckham. David Beckham merupakan seorang pensiunan atlet sepak bola terkenal yang mengidap OCD sejak 2006. Kondisi ini membuatnya menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan dan mengatur rumahnya saat semua anggota keluarganya yang lain tertidur. Gejala yang dialami David adalah mengulangi tindakan secara berulang-ulang, memiliki keinginan untuk menata barang atau benda tertentu dengan tepat dan simetris, serta merasa cemas apabila rumahnya terlihat kotor. Terapi yang disarankan untuk gangguan OCD diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu psikoterapi. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah sejenis psikoterapi yang efektif untuk banyak orang dengan OCD. Ini melibatkan ekspos secara bertahap pada objek atau obsesi yang ditakuti. Terapi ini akan membantu mempelajari cara-cara untuk menahan dorongan kompulsif. Yang kedua ada pengobatan. Obat psikiatri tertentu dapat membantu mengendalikan obsesi dan kompulsi OCD. Jenis obat yang paling umum digunakan adalah antidepresan. Dokter akan meresepkan antidepresan dan obat psikiatri lain sesuai dengan kebutuhan dan diagnosis kondisi. Tujuan pemberian obat adalah untuk mengontrol gejala secara efektif dengan dosis serendah mungkin. Berikut beberapa jenis antidepresan yang dikonsumsi. Yang pertama ada clomipramine atau anafranil untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Yang kedua ada fluoxetine atau Prozac untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 7 tahun ke atas. Yang ketiga ada fluvoxamine untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 8 tahun ke atas. Yang keempat ada paroxetine atau Paxil Peseva, hanya untuk orang dewasa. Yang kelima ada sertraline atau Zoloft untuk orang dewasa dan anak-anak berusia 6 tahun ke atas. Teori psikologi yang berkaitan dengan gangguan OCD antara lain, yang pertama teori humanistik. Dari perspektif humanistik, dengan penekanannya pada potensi untuk menjadi baik dan aktualisasi diri pada semua orang, mereka yang menderita OCD kemungkinan besar sedang mengalami krisis eksistensial. Orang-orang dengan gangguan ini berusaha untuk bekerja menuju aktualisasi diri, tetapi mendapati diri mereka terjebak dan tidak dapat bergerak maju. Pasien sebagai atlet sepak bola tentunya harus selalu memberikan performa yang baik kepada timnya. Apabila performa dia sedang tidak bagus, tentunya dia akan mendapat teguran dari pelatihnya, dan hal itu dapat membuat dirinya merasa tertekan. Yang kedua, teori kognitif. Psikologi kognitif berfokus pada mempelajari pikiran kita dan hubungannya dengan pengalaman dan tindakan kita. Model kognitif OCD seperti yang diusulkan oleh Paul Salkowskis mengusulkan bahwa setiap orang akan mengalami pikiran yang mengganggu dari waktu ke waktu. Tetapi mereka yang memiliki OCD secara keliru berasumsi bahwa memikirkan suatu tindakan sama dengan melakukannya. Jika seseorang dengan OCD tiba-tiba berpikir untuk merampok bank, pikiran mereka bertindak seolah-olah mereka telah melakukan pikiran tersebut. Pada gilirannya, sama buruknya dengan tindakan itu sendiri. Pasien kerap kesulitan untuk berhenti bertindak atas dorongan dari dalam dirinya.
Meskipun sudah berusaha mencoba untuk stop, pasien terus melakukan beberapa hal untuk memastikan semua benar-benar tersusun sempurna. Yang ketiga, teori behaviorisme. Menurut pendekatan behaviorisme, bagi seseorang dengan OCD, sebuah peristiwa netral akan menimbulkan rasa takut atau stres ketika dipasangkan dengan peristiwa yang membuat stres. Stimulus terkondisi dapat berupa pikiran atau sesuatu yang bersifat fisik, seperti gagang pintu atau kamar mandi, dan bagi seseorang dengan OCD, stres yang disebabkan oleh stimulus terkondisi hanya berkurang melalui dorongan. Seperti halnya dengan pasien yang merasa kesulitan tidur karena selalu ingin membersihkan rumah hingga berjam-jam. Pasien juga memiliki keinginan untuk menata barang atau benda tertentu dengan tepat dan simetris. Kasus yang kedua yaitu depresi. Depresi atau gangguan depresi mayor adalah gangguan kesehatan mental yang memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Gejala depresi pada seseorang yang paling umum adalah merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik. Efek depresi dapat berlangsung lama atau bahkan berulang, dan mampu memengaruhi kemampuan seseorang menjalani aktivitas sehari-harinya. Tidak hanya itu, gangguan kesehatan ini juga dapat memburuk dan bertahan lebih lama bila tak mendapatkan penanganan. Gangguan suasana hati ini merupakan respon mental seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Biasanya, depresi akan muncul ketika semua masalah sudah menumpuk di otak, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Sebenarnya tidak ada penyebab utama dan tunggal mengapa seseorang bisa mengalami gangguan depresi. Namun, ada pencetus atau faktor yang membuat seseorang bisa mengalaminya. Pada kasus yang kedua diambil dari pengalaman Kwon Mina. Kwon Mina adalah penyanyi asal Korea yang pernah tampil sebagai member grup K-pop AOA. Dia mengatakan bahwa ia mengalami depresi karena dibully oleh salah satu member AOA selama 10 tahun lamanya. Dia juga mengungkapkan bahwa dulu dia pernah dibully juga sebelumnya di masa SMP. Kwon Mina pernah melakukan percobaan bunuh diri yang ia unggah di media sosial. Lalu ia mendapatkan komentar yang berisi kekecewaan dari netizen dan tidak lama setelah itu ia menghapus postingannya. Meskipun ia sudah menghapus postingannya, foto itu sempat jadi sorotan netizen. Dia juga mengaku bahwa ia menjadi korban selingkuhan dari pacarnya. Terapi yang disarankan untuk gangguan depresi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, psikoterapi. Psikiater merupakan tahap awal pengobatan yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pengidap. Terapi ini dilakukan untuk mengukur beberapa aspek, seperti sudut pandang negatif terhadap situasi, pengalaman buruk yang menjadi pemicu depresi, komunikasi dan hubungan dengan orang lain, serta emosi yang dialami. Yang kedua ada pengobatan. Depresi yang dialami oleh seseorang terjadi akibat senyawa kimia di otak. Nah, penggunaan obat-obatan yang diberikan psikiater berguna untuk menyeimbangkan senyawa kimia tersebut. Obat yang diberikan tidak akan menimbulkan kecanduan, dan biasanya sudah menampakkan hasil dalam 1-2 minggu pertama setelah dikonsumsi. Hasil keseluruhan dapat terlihat dalam 2-3 bulan mendatang. Yang ketiga ada terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif menjadi metode mengatasi depresi selanjutnya yang dilakukan dengan fokus pada pemecahan masalah. Dengan terapi ini, pengidap dibantu memahami pemikiran yang menyimpang dan diajarkan untuk mengubah pemikiran tersebut. Terapi ini biasanya dilakukan dalam 10-15 kali sesi pertemuan, tergantung pada tingkat keparahan depresi. Yang keempat, terapi elektrokonvulsif atau ECT. ECT atau yang lebih dikenal dengan terapi kejut listrik adalah perawatan medis yang digunakan pada pengidap depresi berat atau gangguan bipolar yang tidak dapat diatasi menggunakan metode lain. ECT dilakukan dengan stimulasi listrik dalam waktu singkat saat pasien berada di bawah anestesi. Metode ini biasanya dilakukan 6-12 kali sesi pertemuan, sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Teori psikologi yang berkaitan dengan gangguan depresi antara lain, yang pertama teori kognitif. Seorang teoritikus kognitif yang paling berpengaruh yaitu psikiater Aaron Beck.
Aaron Beck menghubungkan pengembangan depresi dengan adopsi dari cara berpikir yang bias atau terdistorsi secara negatif di awal kehidupan. Penderita depresi cenderung menyalahkan diri sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya distorsi kognitif terhadap diri, dunia, masa depannya, hingga dalam mengevaluasi diri dan menginterpretasi hal-hal yang terjadi. Mereka cenderung mengambil kesimpulan yang tidak cukup dan berpandangan negatif. Setelah dibully oleh salah satu member AOA, pasien menjadi tertekan dan berpandangan negatif bahwa dirinya merasa tidak berguna hingga berencana melakukan percobaan bunuh diri. Yang kedua, teori psikoanalisa. Freud menjelaskan bahwa perilaku agresi ini termasuk bullying adalah tanggung jawab dari id, yaitu insting manusia yang mendorong diri untuk melakukan agresi. Walaupun manusia memiliki ego sebagai bentuk realitas diri dan superego atau hati nurani, namun terkadang tidak cukup untuk membendung keinginan untuk melakukan perilaku agresi itu sendiri. Sama dengan pasien, bahwa bentuk dari perilaku agresi merupakan bentuk peralihan dari insting diri yang bertujuan untuk menghancurkan diri sendiri, yaitu depresi hingga berkeinginan untuk bunuh diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.